Pernahkah Anda memperhatikan bahwa di tengah ganasnya sabana Afrika, ada satu kelompok hewan yang hampir selalu menjadi target singa, macan tutul, cheetah, hyena, hingga anjing liar Afrika, tetapi tetap mampu bertahan selama jutaan tahun? Mereka bukanlah hewan terbesar, bukan pula yang paling kuat, namun mereka memiliki kecepatan yang luar biasa, refleks yang hampir sempurna, mata yang selalu waspada, dan kemampuan membaca bahaya yang membuat banyak predator gagal berburu. Inilah antelop, kelompok mamalia berkuku yang menjadi simbol kecerdikan, kelincahan, dan perjuangan hidup di alam liar. Di balik penampilannya yang anggun, setiap langkah antelop adalah hasil jutaan tahun evolusi menghadapi kematian. Hari ini, kita akan mengungkap tentang mereka, mulai dari jenis-jenis paling terkenal, kehidupan sosial, cara bertahan hidup, hingga alasan mengapa banyak ahli satwa menganggap beberapa spesies antelop sebagai mangsa paling cerdas di Afrika. Antelop bukanlah salah satu spesies tunggal, melainkan kelompok besar mamalia pemamah biak yang sebagian besar termasuk dalam famili Bovidae. Saat ini, terdapat lebih dari 90 spesies antelop yang tersebar di Afrika dan juga sebagian Asia. Mereka memiliki ukuran yang sangat beragam. Ada yang hanya seukuran kelinci besar, seperti Royal Antelope, dengan tinggi sekitar 25 cm dan berat hanya 3 kg. Sebaliknya, ada Giant Eland, antelop terbesar di dunia, yang tinggi bahunya dapat melampaui 180 cm dengan berat lebih dari 900 kg. Keragaman inilah yang membuat antelop menjadi salah satu kelompok mamalia paling sukses di benua Afrika. Di antara puluhan spesies tersebut, beberapa menjadi ikon kehidupan sabana. Impala mungkin adalah yang paling terkenal, tubuhnya ramping, kaki panjang, dan dikenal sebagai pelompat ulung. Gazelle juga sangat populer, terutama Thomson's Gazelle dan Grand Gazelle, yang terkenal mampu berlari sangat cepat sambil melakukan lompatan-lompatan tinggi. Ada pula Springbok, simbol nasional Afrika Selatan yang memiliki lompatan khas bernama pronking. Ada pula wildebeest, yang sering dianggap mirip kerbau kecil, padahal secara ilmiah masih termasuk kelompok antelop. Selain itu, terdapat kudu besar, sable antelope, rowan antelope, waterbuck, topi, hartebeest, nyala, bushbuck, hingga oryx yang mampu bertahan di lingkungan gurun. Meski memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, hampir semua antelop memiliki ciri khas yang sama. Mata mereka berada di sisi kepala sehingga mampu melihat hampir 320 derajat tanpa harus banyak menggerakkan leher. Pendengaran mereka sangat tajam, berkat telinga yang selalu bergerak mengikuti arah suara. Indera penciuman juga sangat sensitif sehingga mereka dapat mengenali keberadaan predator dari jarak cukup jauh. Kombinasi ketiga indera tersebut menjadikan antelop sebagai salah satu hewan paling waspada di alam liar. Di antara semua spesies, impala sering dianggap sebagai antelop paling cerdik. Sebutan ini bukan karena impala lebih pintar dalam arti kecerdasan seperti primata, melainkan karena kemampuan mereka membaca situasi, bereaksi dalam hitungan sepersekian detik, dan menggunakan gerakan yang sulit diprediksi saat dikejar predator. Ketika seekor singa mulai mengejar, impala tidak selalu berlari lurus. Mereka akan berbelok tajam, melompat ke berbagai arah, bahkan melintasi semak-semak rapat yang sulit dilewati predator bertubuh besar. Strategi ini membuat banyak serangan berakhir gagal meskipun predator sudah sangat dekat. Kemampuan melompat impala benar-benar luar biasa. Seekor impala dewasa mampu melompat hingga sekitar 3 meter ke atas dan mencapai jarak lebih dari 10 meter dalam satu lompatan. Yang membuatnya semakin unik adalah kemampuan melakukan lompatan sambil berbelok di udara tanpa kehilangan keseimbangan.
Gerakan ini sering membingungkan singa, cheetah, maupun anjing liar Afrika yang sedang mengejar dengan kecepatan tinggi. Springbok memiliki teknik berbeda. Ketika merasa terancam, mereka melakukan pronking, yaitu melompat lurus ke atas dengan keempat kaki tetap kaku. Tingginya dapat mencapai hampir 2 meter. Para ilmuwan meyakini perilaku ini berfungsi sebagai sinyal kepada predator bahwa springbok dalam kondisi sehat dan siap berlari. Sehingga predator sering mengurungkan niat mengejar karena peluang keberhasilannya sangat rendah. Ukuran tubuh antelop berbeda menurut spesies. Pada impala, bejantan memiliki tinggi bahu sekitar 75 hingga 95 cm dengan berat antara 50 sampai 76 kg. Betina sedikit lebih kecil dengan berat sekitar 40 hingga 53 kg. Hanya bejantan yang memiliki tanduk melengkung indah sepanjang 45 hingga 90 cm. Tanduk tersebut digunakan untuk mempertahankan wilayah dan bertarung memperebutkan kelompok betina selama musim kawin. Siklus hidup impala dimulai setelah masa kehamilan sekitar 6 hingga 7 bulan. Betina biasanya melahirkan satu anak. Menjelang kelahiran, induk akan memisahkan diri dari kawanan agar anaknya tidak menarik perhatian predator. Selama beberapa hari pertama, anak impala bersembunyi di rerumputan tinggi sebelum akhirnya bergabung kembali dengan kelompok. Cara ini meningkatkan peluang hidup pada masa yang paling rentan. Anak impala tumbuh sangat cepat. Dalam waktu hanya beberapa jam setelah lahir, mereka sudah mampu berdiri dan mengikuti induknya. Kecepatan perkembangan ini sangat penting karena di alam liar, seekor anak yang tidak mampu bergerak cepat hampir tidak memiliki peluang bertahan hidup. Jika berhasil melewati tahun pertama, peluang hidup mereka meningkat secara signifikan. Kehidupan sosial antelop juga sangat menarik. Impala hidup dalam beberapa tipe kelompok. Kawanan betina bersama anak-anak biasanya terdiri dari belasan hingga lebih dari 100 individu. Bejantan dewasa yang dominan akan menguasai wilayah tertentu dan mempertahankannya dari bejantan lain. Di luar musim kawin, banyak bejantan hidup dalam kelompok bujangan yang anggotanya dapat mencapai puluhan ekor. Jadi, memang terdapat pemimpin tunggal pada kelompok mereka, yaitu bejantan dominan. Tetapi, struktur tersebut dapat berubah ketika bejantan lain berhasil merebut wilayah. Pada spesies lain, struktur sosial juga berbeda. Wildebeest dapat membentuk kawanan yang jumlahnya mencapai ribuan bahkan ratusan ribu individu selama migrasi besar. Gazelle cenderung hidup dalam kelompok yang lebih kecil, sedangkan kudu sering membentuk kelompok keluarga yang tidak terlalu banyak anggotanya. Migrasi merupakan bagian penting bagi beberapa jenis antelop. Contoh paling terkenal adalah wildebeest yang melakukan great migration bersama zebra dan gazelle di ekosistem Serengeti Mara. Mereka menempuh perjalanan ratusan kilometer mengikuti pertumbuhan rumput yang dipengaruhi musim hujan. Selama perjalanan tersebut, mereka harus menyeberangi sungai yang dipenuhi buaya Nil dan menghadapi singa, hyena, serta predator lainnya. Sebaliknya, impala umumnya tidak melakukan migrasi jarak jauh. Mereka lebih sering berpindah mengikuti ketersediaan makanan dan air di wilayah yang masih berdekatan. Daftar predator antelop sangat panjang. Singa biasanya memburu individu dewasa berukuran besar. Cheetah lebih sering mengejar gazelle dan impala karena sesuai dengan ukuran mangsanya.
Macan tutul mengandalkan penyergapan dari pepohonan atau semak. Hyena tutul sering memburu individu yang lemah atau mencuri hasil buruan predator lain. Anjing liar Afrika berburu secara berkelompok dengan koordinasi yang sangat baik. Anak-anak antelop juga rentan terhadap serangan serigala emas Afrika, babun besar, ular piton, elang mahkota, hingga buaya ketika berada di dekat sungai. Lalu, mengapa antelop dianggap sebagai mangsa paling cerdik? Jawabannya terletak pada kombinasi berbagai kemampuan yang bekerja secara bersamaan. Mereka jarang lengah. Selalu ada individu yang bertugas mengawasi sekitar saat anggota lain sedang makan. Begitu satu ekor mendeteksi bahaya, seluruh kawanan langsung bereaksi hampir bersamaan. Mereka menggunakan suara, posisi tubuh, bahkan gerakan ekor sebagai sinyal bahaya. Dalam hitungan detik, ratusan antelop dapat berubah dari keadaan tenang menjadi berlari ke berbagai arah, sehingga predator kesulitan memilih target. Fenomena ini dikenal sebagai efek kebingungan atau confusion effect. Ketika ratusan individu bergerak serempak dengan kecepatan tinggi, predator menjadi lebih sulit mengunci satu sasaran. Strategi sederhana ini terbukti sangat efektif meningkatkan peluang bertahan hidup. Selain itu, semakin besar ukuran kawanan, semakin banyak mata yang mengawasi lingkungan, sehingga kemungkinan mendeteksi predator lebih awal juga meningkat. Solidaritas antelop memang tidak seperti gajah yang dikenal suka membantu anggota terluka, tetapi kehidupan berkelompok memberikan perlindungan bersama. Setiap individu memperoleh manfaat dari kewaspadaan anggota lain. Mereka saling memperingatkan ketika ada ancaman dan sering bergerak serempak mengikuti arah kawanan. Walaupun pada akhirnya setiap individu tetap harus menyelamatkan dirinya sendiri ketika serangan terjadi. Sistem sosial ini telah terbukti menjadi salah satu strategi bertahan hidup paling efektif di alam. Antelop merupakan herbivora yang memakan rumput, daun muda, tunas bunga, hingga buah-buahan tergantung spesiesnya. Banyak di antaranya mampu beradaptasi terhadap musim kering dengan memilih jenis tumbuhan yang masih mengandung air. Bahkan beberapa spesies seperti oryx mampu bertahan lama tanpa minum karena memperoleh sebagian besar kebutuhan air dari makanan. Peran antelop dalam ekosistem sangat besar. Mereka mengendalikan pertumbuhan vegetasi, menyebarkan biji tanaman melalui kotorannya, sekaligus menjadi sumber makanan utama bagi hampir seluruh predator besar Afrika. Jika populasi antelop menurun drastis, keseimbangan ekosistem sabana juga akan terganggu. Karena itulah, keberadaan mereka menjadi salah satu fondasi utama rantai makanan di benua tersebut. Meski sebagian besar spesies masih bertahan, beberapa antelop menghadapi ancaman serius akibat hilangnya habitat, perburuan ilegal, pagar yang menghambat jalur migrasi, hingga perubahan iklim. Giant eland, hirola, dan addax termasuk contoh spesies yang populasinya menurun dan memerlukan upaya konservasi agar tidak menghilang dari alam liar. Pada akhirnya, antelop mengajarkan bahwa bertahan hidup tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling kuat. Di tengah dunia yang dipenuhi pemburu mematikan, mereka memilih mengandalkan kecepatan, kecerdikan, kewaspadaan, kerjasama, dan kemampuan mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Setiap lompatan impala, setiap rongking springbok, setiap kawanan gazelle yang berlari serempak, dan setiap migrasi besar wildebeest adalah bukti bahwa alam selalu menghadirkan keseimbangan yang luar biasa. Selama sabana masih bergema oleh derap kaki antelop yang berlari menembus padang rumput, selama itu pula kisah tentang perjuangan, kecerdasan, dan harapan akan terus hidup sebagai salah satu pertunjukan paling megah yang pernah diciptakan alam.
left side of the wheel. Left，你看左边。左边。有个在那拉屎的。哦，哦，我操了！我靠，耶！哇！